Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Media Indonesia pada tanggal 27 Desember 2020 jam 21.15 waktu Indonesia bagian Barat bertuliskan perayaan Natal tahun 2020 dirayakan di tengah pandemik memang menjadi beban yang berat bagi semua umat Kristiani. Pasalnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Natal selalu dirayakan dalam suasana meriah. Meski demikian, sebagai umat beriman, hal itu tidak boleh membuat masyarakat Indonesia, khususnya umat Kristiani, cepat putus asa. Di setiap perayaan Natal selalu ada cahaya lilin-lilin kecil yang mengingatkan akan kehadiran Tuhan yang bekerja untuk memulihkan umat manusia. Yang menarik, saudara, Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam perayaan Natal Nasional 2020 dengan kalimat begini: "Saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk tidak kehilangan harapan. Penyertaan Tuhan yang Maha Pengasih memampukan seluruh umat untuk melampaui segala kecemasan dan kekhawatiran, bertransformasi untuk menghadapi masa-masa yang sulit." Yang sangat menarik dari pernyataan Presiden Joko Widodo ada pada kata-kata penyertaan Tuhan. Kata tersebut memberi penguatan bahwa penyertaan Tuhan begitu hebat. Itu sebabnya tema khotbah pada saat ini adalah kehebatan penyertaan Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam 1 Samuel 18 ayat 14 sampai dengan 20. Firman Tuhan berkata demikian: "Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya, tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, 'Ini dia anakku perempuan yang tertua. Merab, dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan.' Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja?" Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu, kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, "Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku." Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya,
katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian. Sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya. Demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud, bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kehebatan penyertaan Tuhan yang kita lihat dari 1 Samuel 18 ayat 14 sampai 20, yang pertama adalah penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh musuh. Perhatikan baik-baik. Penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh musuh. Mengapa saya katakan demikian? Saya ingin mengulang kembali membaca 1 Samuel 18 ayat 14 sampai dengan 27 berkata demikian. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Perhatikan, Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangatlah berhasil, maka makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua. Merah dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku kaum ayahku di antara orang Israel sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, artinya tidak jadi kepada Daud. Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahu kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Ini tipuan Saul. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandangan menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberikan Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Ini siasat untuk membunuh Daud.
Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaran orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahu perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja walaupun belum genap. Tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap, diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Umat Allah ini berkata Tuhan, siapa musuh dari Daud? Musuh dari Daud adalah Saul. Siapa Saul? Jika dihubungkan dengan Daud, Saul adalah musuh Daud yang telah membuat strategi khusus untuk membunuh Daud, yakni dengan memberikan anaknya sendiri, yakni Merab, untuk dijadikan istri, dengan tujuan agar Daud terbunuh dalam peperangan. 1 Samuel 18 ayat 17 berkata, hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan, sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia. Artinya jangan tangan Saul sendiri membunuh Daud, tetapi biarlah ia dipukul oleh orang Filistin. Tipu muslihat Saul untuk bisa membunuh Daud adalah berperang dengan orang Filistin. Saul itu, saudara, ternyata tidak memberikan Merab anaknya kepada Daud untuk dijadikan istri. Satu bentuk tipuan yang luar biasa dilakukan oleh Saul. Saul menggunakan Merab untuk membujuk Daud agar menjadi menantunya, tetapi tidak terjadi. Kemudian menggantikannya dengan Mikal dengan keyakinan yang begitu kuat Daud bisa dibunuh. Daud didesak untuk menikahi Mikal. Upaya tersebut, saudara, melibatkan pegawai Saul untuk meyakinkan Daud bahwa Saul menyenangi, Saul menerima Daud, bahkan sebenarnya bertujuan untuk memuliakan Daud. Tapi sebenarnya itu tidak demikian. Sebab Saul intinya adalah ingin membunuh Daud. Daud memberikan respon apa adanya atas lobi-lobi yang dilakukan pegawai Saul dengan kalimat, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Pernyataan Daud ini polos banget, saudara-saudara. Saul betul tidak meminta mas kawin, tapi lebih dari itu. Dikatakan yang diminta Saul adalah 100 kulit katan orang Filistin. Dan Daud ternyata bisa memberikan 200 orang serta membawa kulit katan kepada Saul. Penyertaan Tuhan kepada Daud membuat dirinya tidak mati celaka dalam peperangan. Namun sebaliknya siasat Saul yang sangat memusuhi Daud digagalkan karena penyertaan Tuhan berpihak pada Daud. Penyertaan Tuhan terlihat pada suksesnya Daud. Bukan hanya mendapatkan 100 kulit katan, tetapi 200. Daud tidak mati terbunuh oleh orang Filistin, tetapi sebaliknya membunuh orang Filistin. Penyertaan Tuhan tetap dirasakan oleh Daud, sekalipun ada musuh, yakni Saul, yang menginginkan kematiannya. Umat Allah ini berkati Tuhan, saudara-saudara Yusuf itu memusuhi Yusuf sehingga menjualnya kepada orang Ismail. Tetapi penyertaan Tuhan telah membuat Yusuf berhasil di Mesir hingga menjadi orang kedua di Mesir setelah Raja Firaun. Kejadian 41 ayat 41. Saul menggunakan nama Tuhan untuk menjebak atau membunuh Daud. 1 Samuel 18 ayat 17. Hati-hati, jebakan yang mengatasnamakan Tuhan
bahkan disertai dengan pengorbanan atau pemberian terbaik dari keluarga, seperti terhadap Daud yang tampaknya sangat diterima dan membuka peluang untuk lebih sukses. Musuh bisa saja menawarkan pertolongan dan memberikan banyak kemudahan seperti Saul terhadap Daud. Penyertaan Tuhan membuat musuh kita kalah. Ulangan 28 ayat 7 berkata, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan berlari dari depan. Penyertaan Tuhan membuat musuh kita kalah. Penyertaan Tuhan membuat kita tidak takut menghadapi musuh. Karena Mazmur 1 ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Penyertaan Tuhan membuat kita berhasil, saudara-saudara. Berhasil dalam bisnis, sekalipun bersama-sama dengan orang yang tidak beriman. Kejadian 39 ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yusuf berhasil bersama dengan orang yang tidak percaya, yaitu orang Mesir. Berhasil dalam kesesakan sekalipun kita tertekan atau terpenjara seperti Yusuf. Kejadian 39 ayat 21 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa kehebatan penyertaan Tuhan ditunjukkan atau dimulai dengan penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh musuh. Yang kedua, penyertaan Tuhan terlihat melalui kehadiran sahabat. 1 Samuel 14 ayat 28-29 menjelaskan tersebut. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Siapakah sahabat Daud? Jawabnya, seluruh orang Israel, sebab mereka mengasihi Daud. Tuhanlah yang melindungi Daud sekalipun Saul berusaha mengorbankan apapun untuk membunuh Daud. Namun sebaliknya, bukan maut yang dialami Daud, tetapi kesuksesan. Kesuksesan Daud mengalahkan 200 orang Filistin sebenarnya menyadarkan Saul bahwa Daud disertai Tuhan atau disertai Yahweh. Kasih seluruh orang Israel kepada Daud semestinya juga menyadarkan Saul untuk tidak memusuhi Daud. Namun Daud tetap dimusuhi Saul seumur hidup. Bangsa Israel adalah contoh sahabat yang baik bagi Daud yang patut diteladani. Kekuatan persahabatan tentu karena Tuhan bersama dalam pertemanan tersebut. Daud bersahabat dengan Yonatan. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1-5 dijelaskan bahwa Daud mengikat perjanjian persahabatan dengan Yonatan, dan Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. 2 Samuel 9 menjelaskan Daud begitu baik kepada Mephiboset yang adalah anak dari sahabatnya, yaitu Yonatan. Umat Allah ini berkata Tuhan, musuh harus diserahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara. Ibrani 10 ayat 30 berkata, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Biarkan Tuhan yang membalas musuh. Sahabat adalah teman yang sangat penting, terutama dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam tekanan. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Kehebatan penyertaan Tuhan dimulai dengan penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh musuh. Kedua, penyertaan Tuhan
terlihat melalui kehadiran sahabat. Yang ketiga, penyertaan Tuhan diteguhkan melalui kemenangan-kemenangan. 1 Samuel 14 ayat 30 berkata, apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali, perhatikan, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil daripada semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Daud menjadi pribadi yang berhasil melebihi semua pegawai Saul, karena setiap kali Daud berperang selalu berhasil. Jadi Daud selalu mengalami kemenangan-kemenangan atas setiap peperangan. Kemenangan tersebut menjadikan Daud semakin masyhur. Kemenangan-kemenangan tersebut terjadi karena Tuhan menyertai Daud. Yosua itu adalah abdi Musa yang melihat langsung betapa tegar tengkuknya bangsa Israel. Musa sebagai pemimpin adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Penyertaan Tuhan atau Yahweh kepada Musa ditunjukkan dengan berbagai mujizat. Namun bangsa Israel di generasi pertama, bahkan Musa pun tidak masuk tanah perjanjian. Yosua adalah abdi Musa, tentu tahu betapa sulitnya memimpin bangsa Israel. Namun penyertaan Tuhan terhadap Yosua membuat Yosua berani memimpin bangsa Israel sehingga memiliki kewibawaan kepemimpinan. Yosua 6 ayat 27 berkata, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Umat Allah ini berkati Tuhan. Yesus adalah Allah yang selalu menyertai kita, sehingga kita tahu Dia adalah Immanuel. Kita lebih daripada pemenang karena penyertaan kasih Allah selalu bersama dengan kita. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Luar biasa. Anda adalah pemenang karena penyertaan Tuhan. Kita menang karena kita bertindak hati-hati, saudara, sesuai firman Allah. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janji Tuhan menyertai kita, maka kita harus bertindak hati-hati sesuai firman Allah, agar kita berhasil. Kita menang, kita berhasil, saudara, karena kita mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Allah, pada Tuhan. Ini janji Tuhan bagi kita anak-anaknya, umat Allah yang diberkati Tuhan. Kehebatan penyertaan Tuhan berdasarkan 1 Samuel 18 ayat 14-20 ada 3 hal. Pertama, penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh musuh, 1 Samuel 18 ayat 14-27. Kedua, penyertaan Tuhan terlihat melalui kehadiran sahabat, 1 Samuel 14 ayat 28 sampai dengan 29. Ketiga, penyertaan Tuhan diteguhkan melalui kemenangan-kemenangan, 1 Samuel 14 ayat 30. Haleluya. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Amin.